La ilaha illallah, kalimah thayyibah keubat hati. Tadua tadang si berangkapat, Allah Allah ingat lam hati. Sejak dulu kala, anak Aceh tidur diiringi senandung ibunya. Tembang Doda Idi tak hanya berisi lirik syarat religi. Lepah Nabi nawabah Tuhan, tinggal Al-Quran dengan selawat. Doda Idi juga mengajarkan pentingnya perjuangan melindungi negara. Tak heran saat dewasa, anak-anak Aceh tumbuh menjadi pejuang tangguh, tanpa membedakan apakah ia perempuan atau lelaki. Tajak bantu perang, tabela nanggrong. Bila laut yang mendatangkan para perampas itu ke Nangro ini, maka laut pula yang akan kujadikan kubar mereka. Termasuk Malahayati, laksamana laut perempuan pertama Aceh, bahkan dunia. Perempuan Aceh yang gagah berani melawan penjajah bumi rencong. Inspirasi dapat datang dari mana saja, apalagi bagi pekerja kreatif Marcella Zalianti. Artis senior Indonesia yang juga direktur rumah produksi Keana Film menemukan inspirasi dari sosok tokoh perempuan dari bumi rencong, Laksamana Malahayati. Iya, sebetulnya memang saya tuh terinspirasi untuk mengangkat tokoh ini tuh sejak lama loh Mbak. Itu 2017. Jadi memang saya begitu pernah baca tentang beliau dan akhirnya saya penasaran, ini luar biasa sekali ada tokoh perempuan seperti ini. Artinya dia tidak hanya pejuang pikir, tapi dia berjuang dengan darahnya, dengan nyawanya untuk membela bangsanya gitu ya, khususnya kaum perempuan. Tapi kok kita banyak yang nggak tahu sih itu. Buat saya kita sayang sekali gitu. Jadi buat saya wah ini PR kita nih. Marcella punya cita-cita besar mengangkat tokoh Laksamana Malahayati ke dalam ruang kesenian. Langkah pertama ia tuangkan dalam pembuatan buku cerita bergambar di tahun 2018. Saya mulai dari komik yang tujuan utamanya adalah film. Namun memang film itu kan gak gampang ya Mbak, unsurnya begitu banyak dan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk kalau kita mau kita mau serius mengangkatnya dengan proper. Saya nggak mau buat ini juga menjadi sekedar bikin gitu. 5 tahun kemudian, bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut, rumah produksi miliknya mementaskan pertunjukan teater Jalasena Laksamana Malahayati di September 2023. Sajian teater berdurasi hampir 2 jam ini menampilkan kisah heroik perjuangan Laksamana perempuan pertama dunia. Marcella Zalianti terlibat langsung sebagai produser dan juga memerankan langsung sosok Malahayati.
Aku telah mengenal bau garam dan ombak. Sebelum lagi fasih bertutur kata. Dari keturunan kau. Meski terlatih memainkan peran dalam berbagai sinema di layar kaca maupun layar lebar, tapi memerankan Malahayati adalah tantangan besar bagi Marcella. Tantangan yang terbesar adalah kita membuat sesuatu yang risetnya juga nggak gampang, datanya tuh sedikit sekali Mbak. Kalau kita bikin pahlawan-pahlawan yang sudah masa kemerdekaan sini gitu ya, atau mulai dari mungkin Nyadin Kartini, literaturnya masih lebih banyak. Nah Malahayati itu sedikit. Kalau untuk kita sebagai pekerja kreatif ada bagusnya Mbak, supaya kita bisa ada ruang untuk pengembangan dramatisasi untuk kepentingan cerita, ya kan gitu. Jadi sah karena tidak semuanya lengkap. Laksamana Malahayati lahir dengan nama Kemalahayati. Kakek buyut Kemalahayati adalah pendiri Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Ibrahim Ali Mugayat Shah. Sejak kecil, Kemalahayati gemar bermain di laut dan bertarung. Kegemarannya ini rupanya menurun dari sang ayah Laksamana Mahmud Shah yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Menginjak remaja, Kemalahayati mengikuti pendidikan di Mahat Baitul Maqdis, Akademi Militer pada zaman Kesultanan Aceh Darussalam. Sejarawan Universitas Syah Kuala Aceh menyebut, pelatih di Akademi Militer tersebut didatangkan dari Turki. Jadi ada kemahiran yang beliau miliki. Jadi sebagai sarjana Akademi Militer tentu memiliki kecakapan-kecakapan khusus. Sehingga beliau juga nanti diangkat sebagai, ya di samping protokoler Kerajaan Aceh Darussalam juga Panglima yang mengatur tentara daripada Kerajaan Aceh Darussalam. Ya kalau Baitul Maqdis itu yang melatih itu pertama sekali adalah orang-orang dari Turki. Jadi Turki mengirim utusan ke Aceh. Jadi ada tenaga ahli yang dikirim. Jadi dibentuk sebuah akademi militer Baitul Maqdis. Jadi ada orang Turki yang dikirim sebagai mentor yang mendidik, pelatih sebagai pelatih lah yang mendidik tentara-tentara Aceh pada waktu itu. Kemalahayati adalah perempuan bangsawan Kesultanan Aceh yang berpegang pada syariah Islam. Tapi hal ini tidak pernah menghambat cita-citanya untuk menjadi bagian dari Angkatan Laut Kesultanan Aceh Darussalam. Ya, memang di Aceh dari dulu memang peran perempuan ini tidak ada batasan. Dalam artian di samping juga sebagai ibu rumah tangga, tentu juga perannya dalam masyarakat ini sangat besar. Apalagi ini Kemalahayati memiliki latar belakang historis setelah suaminya meninggal tewas dalam pertempuran di Laut Haru. Jadi beliau ini ada rasa keinginan, dalam istilah Aceh disebut tumbila. Artinya ya menuntut bela atas kematian suaminya. Jadi tidak ada masalah bagi seorang perempuan di Aceh ya memiliki kebebasan dalam rangka membela, terutama sekali membela kepentingan Islam, membela keluarga, dan membela kerajaan Aceh pada waktu itu. Kemalahayati jadi mendidik kita, wanita itu menjadi wanita yang tangguh. Apa yang akan kita hadapi? Masa perempuan hanya duduk di rumah saja? Abad 15, Kesultanan Aceh Darussalam mulai melebarkan wilayah kekuasaan membentang dari pantai barat dan timur Sumatera hingga semenanjung Malaka. Sementara di semenanjung Malaka, pergolakan terjadi saat Portugis masuk dan menaklukkan kerajaan Malaka. Jalur perdagangan rempah dikuasai, monopoli dagang diterapkan.
Akibatnya, perlawanan kerajaan-kerajaan di Nusantara pun tak terhindarkan, termasuk Kesultanan Aceh Darussalam. Tahun 1586, perang melawan Portugis pecah di Teluk Haru dekat Semenanjung Malaka. Suami Kemalahayati, Laksamana Tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif, yang juga kepala pengawal Sultan, memimpin pertempuran. Saat itu armada perang Kesultanan Aceh mampu memukul mundur Portugis. Namun sayang, suami Kemalahayati gugur dalam pertempuran. Amarah Malahayati membuncah. Dia bersumpah hendak menuntut balas. Bila laut yang mendatangkan para perampas itu ke Nangroy ini, maka laut pula yang akan kujadikan kufar mereka. Kemalahayati pun menggantikan posisi mendiang suaminya. Oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil, pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam saat itu, Kemalahayati diberi pangkat Laksamana dan menjadi Laksamana perempuan pertama di dunia, Laksamana Malahayati. Sebelumnya, Malahayati sudah menjabat sebagai Komandan Protokol Istana Darut Dunia di Kesultanan Aceh Darussalam. Jabatan ini langsung di bawah Sultan. Salah satu tugasnya adalah melatih pasukan Inong Bale. Dalam bahasa Aceh, Inong Bale artinya perempuan yang telah janda atau tak bersuami. Malahayati memimpin lebih dari 2.000 pasukan Inong Bale yang melatih teknik kombatan dan intelijen di sekitar Krueng Raya. Tempat pelatihan itu masih ada hingga sekarang, di tebing ujung timur Krueng Raya, Aceh Besar. Tahun 1580-an, tempat ini tak hanya digunakan sebagai tempat latihan pasukan Malahayati, tapi juga markas pengintaian dan benteng pertahanan bagi pasukan Inong Bale. Kepada Sultan, Malahayati meminta agar pasukan didikannya menjadi bagian dari pasukan militer Kesultanan Aceh Darussalam. Hal ini pun dikabulkan sang Sultan. Dan juga aku percayakan pada kalian semua, benteng di desa Lamreh untuk kalian tempati dan kalian pertahankan. Jadilah mata dan perisai Aceh Darussalam, negeri ini. Pocut Merah Neneng, dia adalah ahli waris Laksamana Kemalahayati. 2017 lalu, ia mendampingi ibunya Sultanah Putro Safiatuddin Nur Alam saat penerimaan gelar pahlawan nasional untuk Laksamana Kemalahayati. Pasca ibunya wafat, mandat waris Kemalahayati turun padanya. Leluhurnya banyak bercerita tentang sosok Kemalahayati, termasuk tentang Inong Bale. Tapi kok Kemalahayati lebih mendidik kita untuk, dan karena suasana perang, jadi mendidik kita wanita itu menjadi wanita yang tangguh, siap menghadapi bahwa ini negara lagi perang loh, daerah lagi perang. Apa yang akan kita hadapi? Masa perempuan hanya duduk di rumah saja? Jadi kok mental kita perempuan tidak kuat, bagaimana kita menghadapi tentara dari penjajah ini, sedangkan kita harus mendidik anak-anak kita juga memiliki mental yang heroik kan untuk saat itu. Jadi Kemalahayati terbentuk ya karena keadaan. Tahun 1599, sebuah insiden terjadi di Selat Malaka. Cornelis dan Frederik de Houtman adalah dua penjelajah berkebangsaan Belanda. Dia dikirim ke Nusantara dalam misi dagang kedua kerajaan Belanda, misi mencari rempah dan lada. Cornelis dan rombongan kapal Belanda tiba di Banten tahun 1596. Namun kedatangannya ditolak Kesultanan Banten lantaran dinilai bersikap arogan. Perjalanan Cornelis de Houtman akhirnya terhenti di Selat Malaka.
Nyawanya melayang saat berhadapan dengan pasukan Inong Bale pimpinan Laksamana Malahayati. Peristiwa terbunuhnya Cornelis de Houtman rupanya jadi peringatan bagi siapapun yang ingin berdagang di bumi Aceh. Tahun 1602, Ratu Elizabeth pertama mengutus Sir James Lancaster untuk melakukan perundingan damai. Sir James adalah pedagang sekaligus pejabat dalam Kongsi Dagang Inggris EIC. Kerjasama perdagangan rempah antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Inggris pun terwujud. Laksamana Malahayati adalah perempuan Aceh yang tak hanya piawai dalam berperang, tapi juga cerdik cendekia dalam kerjasama perdagangan antara negara dan bangsa. Malahayati tak hanya menjadi simbol kesetaraan perempuan di Aceh, namun juga kedaulatan perempuan. Jadi apabila kita lihat kepada model batu nisan, dan ini batu nisan yang sebenarnya modelnya ini lebih awal lagi. Jadi Malahayati ini pada abad ke-16 dan ke-17. Tahun 1615, Laksamana Malahayati gugur dalam sebuah pertempuran. Bukit Lamreh di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar kini jadi saksi. Bukit yang berjarak sekitar 35 km dari kota Banda Aceh ini adalah tempat peristirahatan terakhir Laksamana Malahayati. Jadi tidak hanya melakukan penelitian secara arkeologis, tetapi ada bukti-bukti historis yang menunjukkan keberadaannya. Ya, misalnya dalam naskah, dalam cerita-cerita rakyat, dalam buku-buku yang ditulis baik oleh penulis asing ataupun penulis lokal. Jadi dalam hal ini ada penulis-penulis lokal yang juga menyebutkan bahwa Malahayati dimakamkan di atas bukit yang letaknya di sini. Nah ini. Kemudian apabila kita lihat kepada model batu nisan, dan ini batu nisan yang sebenarnya modelnya ini lebih awal lagi. Tetapi yang menunjukkan abad ke-16 dan ke-17 yang model seperti itu. Jadi Malahayati ini pada abad ke-16 dan ke-17. Pada tahun 2015, Husaini Ibrahim, sejarawan Universitas Syah Kuala Banda Aceh, menyusun naskah akademik untuk mengusulkan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional. Tahun 2017, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Laksamana Malahayati. Tahun 2022, Husnaini menerbitkan sebuah buku berdasar penelitian terdahulunya. Buku biografi berjudul Laksamana Malahayati, Singa Betina Selat Malaka ini ditulisnya bersama budayawan Aceh Nabhahani. Jadi Malahayati ini memiliki kekuatan yang besar. Jadi mampu menghadang keberadaan pasukan-pasukan daripada orang-orang asing. Dan Malahayati memimpin pasukan, khususnya nanti setelah membentuk pasukan Inong Bale, tentara Portugis yang sangat mencekam pada waktu itu. Jadi oleh karena itu kita memberi nama Laksamana Malahayati, Singa Betina di Selat Malaka. Kepahlawanan sang singa betina dari Selat Malaka kini menjadi inspirasi tak hanya perseorangan, tapi juga bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
khususnya bagi perkembangan angkatan laut dan dunia kemaritiman. Pada tahun 1978, Angkatan Laut Indonesia memiliki kapal perang jenis perusak kawal berpeluru bernama KRI Malahayati 362. PT PAL kemudian memodernisasi KRI Malahayati di tahun 2020. Kapal perang ini tergabung dalam Satgas Operasi Bandayuda Jaya 23 di bawah kendali Operasi Gugus Tempur Laut Komando Armada 3 yang bermarkas di Sorong, Papua Barat. Tahun 2010, Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran BP2IP Malahayati lahir di bawah Kementerian Perhubungan. BP2IP yang terletak di Aceh Besar ini kini bernama Politeknik Pelayaran Malahayati. Tempat ini kawah candra di muka bagi siswa calon pelayar Nusantara. Pendidikan ini terbuka untuk siswa laki-laki dan perempuan. Malahayati adalah sosok perempuan yang menginspirasi, tak lekang oleh zaman. Nilai-nilai kepahlawanannya diwariskan pada generasi muda seperti Pocut Merah dan Marcella Zalianti. Kalau bagi saya, itu satu inspirasi ya. Beliau adalah seseorang yang membuat kita lebih kuat. Seorang pejuang tangguh, wanita yang sangat tangguh, yang bisa mengendalikan karena dengan rasa keterpurukannya, rasa kesedihannya menjadi suatu keberanian yang luar biasa. Kalau buat saya menghadirkan Malahayati pada era sekarang, di mana Malahayati ini hadir sebagai spirit perempuan yang menjaga kedaulatan. Kita tidak bisa membiarkan keagungan yang dibangun di masa silam, gitu ya, hilang karena gelombang ketidaktahuan atau ketidakpedulian kita.